Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'mur masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man alifal masjida alifahullah. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak semua, jamaah salat subuh di Masjid Darussalam tercinta, masjid yang penuh dengan keselamatan. Ahli Masjid Darussalam insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Seorang mukmin yang masuk ke dalam masjid seperti seekor ikan yang masuk dalam kolam, maka dia tentu akan betah, akan kerasan. Saking kerasane ilmu padi semakin berisi semakin mengantuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang cerah, secerah pasuryan panjenengan sami, kita telah dipilih oleh Allah, kita telah diberikan taufik, pertolongan dan kekuatan oleh Allah, sehingga Rasulullah bersabda, "Ma yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, niscaya Allah akan memberikan kefahaman tentang perkara agama. Maka hadirin, dengan duduk kita di majelis ini, majelis yang dinanti-nanti, yang dicari-cari oleh para malaikat. Jadi setiap majelis yang membicarakan kebesaran Allah, kebesaran amal, kebesaran akhirat, maka Allah mengutus beribu-ribu bahkan berjuta-juta malaikat untuk ikut duduk di suatu majelis, sehingga sampai berbaris-baris, bersaf-saf sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita duduk di majelis ini, ya, kita ini ditemani yaitu para malaikat. Ya, malaikat rahmat, Allah curahkan rahmatnya. Selanjutnya malaikat juga, ya, diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah, yaitu untuk menurunkan sakinah. Maka di majelis ini Allah pun juga memberikan sakinah, ketenangan jiwa. Alhamdulillah tadi sudah makan sahur, walaupun menunya hanya sederhana, mungkin hanya menu makan sama rendang atau sama ayam semur, ya. Jadi alhamdulillah hadirin, kita diberikan kekuatan, tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah, kita diberi kekuatan untuk beramal berikutnya. Tanda-tanda puasa kita diterima oleh Allah hari kemarin, maka kita diberi kekuatan untuk bisa puasa hari berikutnya. Tanda-tanda cucu tercinta ini naik anak pinter, nah, otomatis besok naik kelas. Nah, untuk ke jenjang pendidikan, jenjang kelas berikutnya. Jadi al-istiqomah, ya, khairum min alfi karomah. Orang yang istiqomah ini lebih baik daripada 1000 karomah, 1000 kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para wali-walinya Allah. Ya, sehingga Rasulullah bersabda, ahabul a'mali indallah adwamuha wa inkol. Amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang sedikit tapi kontinu, istiqomah terus menerus. Walaupun yang duduk di majelis ini, ya, bapak-bapak sekitar 20 orang, ibu-ibu sekitar 50 orang. Nah, ya, maka kita bersyukur, berarti inilah
ahli-ahli masjid, orang-orang yang beriman bertakwa, Allah berjanji walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Apabila penduduk suatu kampung, penduduknya, warganya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuka keberkahan dari langit dan dari dalam bumi. Lingkungan Losari Sawahan ini apabila dipenuhi warga yang beriman dan bertakwa, maka lingkungan mriki akan menjadi lingkungan ingkang tansah piringan keberkahan, dipun paringi gemah ripah loh jinawi, pinaringan toto tentrem kerto raharjo, pinaringan sami guyub rukun. Lah nikilah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala yang kita harapkan. Maka masjid ya ini ada sebagai jantung sebuah kampung. Jantung dalam tubuh kita sehat, maka badan pun sehat. Tanda-tanda jantung sehat berdetak terus-menerus setiap detiknya. Ya, sehingga jantung niku nek kendaraan kados dene seker. Nggih, nek seker niku betul-betul masih gerak terus, berarti kendaraan tuh melaju dengan tetap dengan tenang, tetap stabil. Tapi cobi, nek pun kena sekere, pripun Pak Irfan? Nah, ya. Demikian juga masjid sebagai jantung sebuah kampung. Kalau kampung atau lingkungan ingin makmur sejahtera, ingin diberikan keberkahan oleh Allah, maka syarat mutlak yang paling urgen dan skala prioritas adalah mari kita memakmurkan masjid. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa qama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain hanya takut kepada Allah. Ya, maka merekalah orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Ya. Jadi kembali ke awal tadi, orang mukmin masuk masjid seperti seekor ikan masuk dalam kolam. Kalau kita mengajak, ayo Mbak Yu, ayo Pak, do sami-sami makmur ke masjid, sholat jamaah di masjid, itu seperti mengajak seekor ikan, ayo ikan, teman-teman, lele, wader, gurami, ayo do neng kolam. Kalau ada seekor ikan diajak masuk kolam kok gak mau, aku gak mau ke kolam, aku pinginnya di atas wajan ada minyak bimoli, di atas kompor rine. Nah, berarti nanti dari apa Pak Yasin? Hah? Wah, ikan goreng, kelepek-kelepek gurih. Demikian juga seorang mukmin, ayo kita ke masjid. Ayo kita sholat jamaah di masjid. Ayo kita mencari keberkahan di masjid. Maka kalau nggak mau diajak ke masjid, ya ini seperti ikan nggak mau masuk dalam kolam, nanti akan dipanggang. Wah, akan dipanggang, yaitu di dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini hadirin pentingnya, monggo kita mengajak saudara-saudara kita untuk memakmurkan masjid. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, man alifal masjidah alifahullah. Barang siapa cinta kepada masjid, maka Allah akan cinta kepadanya. Rumiyin bapak-bapak, wekdal masih bujang, di saat ya sudah melirik mencintai seseorang, melonggarkan, nanti malam saatnya wakuncar, apel di malam minggu, titit gitu, walaupun hujan berpayungkan yaitu daun pisang, gitu. Pripun Pak Marno, saya kelingan rak zaman tempo dulu. Oh lali apa pancen ngelali?
Jadi hadirin, tanda cinta kepada seseorang kita rela apel. Ya. Padahal itu hanya cinta kepada yaitu makhluk sesama manusia. Lah sekarang cinta kita kepada Allah, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menjaga dalam diri kita. Bapak Ibu pernah jenengan doa, ya Allah minta oksigen, ya Allah detakkanlah jantung kami setiap detik. Pon nate enten sing ndonga ngoten dereng? Belum pernah. Tanpa kita ndonga, tanpa nyuwun Gusti Allah mari terus. Nggih. Di saat sakit paru-paru ini harus pakai oksigen, pakai tabung oksigen. Satu tabung niku harganya hanya 200.000. Satu hari habis satu tabung. Berarti satu bulan 200 kali 30. Anggaran untuk beli oksigen pinten? 6 juta. Mbah Man siap? Toko oksigen 6 juta pedak sasi mampu napa mboten? Mboten mampu hadirin. Tapi Gusti Allah maringi oksigen gratis. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, memberikan rezeki. Semakin banyak yang membutuhkan, Allah memberikan yang lebih banyak. Kebutuhan air, kita ini butuh air itu paling hanya untuk wudu taruhlah mungkin 5 liter. Untuk mandi 15 liter, ya, untuk mencuci mungkin 50 liter. Rata-rata satu orang setiap hari 100 liter, Mama. Ya, berarti satu keluarga, ya, kok 5 orang berarti butuh 500 liter. Satu bulan berarti butuh 15.000 liter. Tapi Allah memberikan air tidak pernah habis. Saking habis, saking banyaknya sampai Allah menciptakan bermacam-macam air. Ada air sungai, ada air hujan, ada air mata air, air sumur. Sehingga Allah ciptakan dunia seisinya ini 70%, 3/4 adalah permukaan air. Termasuk dalam jasad kita. Dalam jasad kita ini pun ini boleh dikata juga 70% air. Dari atas ada air keringat, ada air mata, ada air liur, ya, ada air A, B, C sampai Z. Nggih napa nggih? Berarti kebutuhan air sangat banyak dan Allah memberikan nikmat air lebih banyak daripada ya yang membutuhkannya. Tapi yang namanya api itu yang butuh cuma sedikit. Maka Allah pun memberikan api ya sedikit. Paling hanya korek api, batu laut niko kalau digesekkan ngoten langsung percikan api. Nah, coba sakmene Gusti Allah memberikan api itu seperti memberikan nikmat air. Ada hujan api, ada sumur api, sungai api. Pripun Pak kinten-kinten Pak? Wah, gitu. Nah, niki sebagai sebuah renungan. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita harus cinta kepada Allah. Tanda cinta kepada Allah karena Allah memberikan nikmat kepada kita 24 jam setiap hari. Maka Allah memerintahkan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menyembah kepadaku. Kalau kepingin ya dalam instansi pemerintahan supaya betul-betul disiplin, tertib, biasanya apel, upacara seminggu sekali. Ya. Tapi kalau untuk kemakmuran dan keberkahan di suatu lingkungan, untuk menumbuhkan jiwa kita menjadi jiwa seorang mukmin sejati, orang beriman bertakwa, maka tanda-tanda seorang mukmin sejati adalah apel 5 kali setiap hari di rumah Allah, di masjid tercinta, Masjid Darussalam tercinta ini. Kinten-kinten nek salat 5 waktu jamaah di masjid abot napa enteng? Tenane. Nembe sibuk dakwah, Mbah Man, kita tidak sawah. Kok mireng adzan hayyalas shalah. Ayo do salat. Iki aku golek nafkah ki yo ibadah. Nggih, memang mencari nafkah ibadah, tapi di saat mencari nafkah jangan lupa kepada Allah. Ya, yang memberi nikmat, yang memberikan rezeki kepada kita.
Sesibuk apapun kita, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah ila akhir ayat. Laki-laki yang tidak dilalaikan dari perniagaannya, ya, dari mengingat Allah, senantiasa menegakkan sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Sehingga barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, Allah memberikan 5 jaminan. 1, diberi keberkahan dalam hidupnya. Ya berkah rezekine, berkah keluargane, berkah rumah tanggane, menjadi baiti janati, rumahku surgaku. Wekdal pengantin baru semua mendoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kalau ingin mencukupi kebutuhan sembako, sandang, pangan, papan, kita kula anting pasar. Kalau ingin keluarganya penuh sakinah, penuh mawadah, penuh rahmat, penuh berkah, letaknya di mana kita kulaan? Kulaan itu di Pak Takmir. Sumber sakinah, sumber rahmat, sumber hidayah, sumber berkah. Itu di mana jualnya? Kita harus kulaan kemana? Di masjid. Pramila menawi kepingin rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya soleh soleha. Kalau kepingin baiti janati, napa Bu baiti janati? Rumahku itulah surgaku di dunia. Oh sungguh bahagia. Masya Allah. Seorang istri yang soleha, gitu, menjadi queen of the house. Sang suami yang soleh menjadi king of house. Besok akan menjadi sang suami sebagai seorang raja di surga, sang istri menjadi sang permaisurinya. Sehingga ikrar janjinya suami istri adalah sehidup sesurga. Ayo. Biasanya kalau Dek janji sehidup semati, tapi suatu saat istri divonis Pak Dokter, ya, divonis Pak Dokter ini istri sudah kondisi sakitnya stadium 4, usia paling hanya 5 atau 7 hari lagi. Maka sang istri sudah dikasih tahu, Mas, saya sudah pasrah tawakal kepada Allah, karena Allah yang menciptakan saya, yang memberikan sakit, memberikan sembuh. Kalau memang saya sudah divonis Pak Dokter hanya 5 atau 7 hari saja saya hidup, saya sudah rela. Cuman saya ingin menagih janjimu padaku. Katanya dulu janjinya sehidup semati. Malam pertama di malam pengantin betapa indahnya. Maka saya ingin bagaimana kamu suamiku tercinta, tolong temani aku malam pertama di alam kubur. Ada yang siap? Pak Irfan siap? Ayo bener nih. Katanya janjinya sehidup semati. Kalau istri mati pagi hari, sore suami sudah cari lagi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, janjinya sehidup sesurga. Sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah penuh dengan amalan-amalan taman-taman surga. Ya, nggih. Dados niki kematian itu hanya berpindah kok. Dari baiti janati, rumahku surgaku, pindah ke alam kubur, raudhatum min riyadil jinan, di taman-taman surga. Dan besok setelah hari kiamat hanya berpindah dari taman-taman surga di alam kubur, berpindah ke istana surga di negeri akhirat. Amin Allahumma. Insyaallah. Ya. Maka hadirin, inilah sekali lagi pentingnya kita harus cinta kepada rumah Allah. Ya, kembali ke keutamaan sholat 5 waktu berjamaah. 1, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Mahiyal barakah, al barakatuh hiya ziyadatul khair. Apa yang dinamakan berkah? Berkah niku tambah tambah manfaatnya, tambah kebaikannya. Dikatakan jasad anggota badan yang berkah itu bukan yang gagah, yang cantik jelita, yang tampan rupawan, bukan. Walaupun badannya nggih napa nggih wis wonge elek, tuwek, pesek,
Jane ya mancung sing mancing untune. Nah, tapi berkah sregep teng masjid, sregep maca Qur'ane, sregep kerja bakti nggih dalam membangun ya, dalam memberi kontribusi sosial. Nah, sehingga khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang menebar manfaat kepada sesama. Dan inilah keberkahan. Yang kedua, bagi orang yang ahli masjid, cinta masjid, Allah kelak akan menjauhkan, menyelamatkan dari azab kubur. Hadirin, kita ini punya 3 anak. Anak yang pertama Anis, yang kedua Harben, ketiga Imsol. Biasanya untuk anak pertama, anak kedua, kita itu rela setiap gajian, oh ini demi anak pertama si Anis, anak istri. Gaji yang kedua, gaji ini disisihkan untuk yang kedua, untuk Harben, harta benda. Mobil harus dimodifikasi, rumah harus direhab. Tapi untuk yang ketiga, untuk iman dan amal soleh, wah ntar dulu. Ayo sisihkan infak subuh jamaah di masjid. Ntar dulu kalau ada nanti susuk ono kembalian, baru masuk ke kotak infak. Ngoten. Ayo, kira-kira nek masukin kotak infak niku pertama menerima gaji langsung potong 2,5% masukin infak, napa nunggu mengke turahan belanja sekolah laris saka pasar lanang ibu-ibu? Nah, biasanya nunggu nek wis ana susuk nggih to. Nah, maka hadirin, intinya sekali lagi monggo kita ini di saat kelak meninggal dunia ada 3 yang akan menghantar kita ke pemakaman, ya. Yang 2 kembali, yang 1 akan menemani. Ya, jadi di saat jenazah akan dibawa ke kuburan ke pemakaman umum, maka 3 yang mengikuti. Anak istri mengikuti, harta benda mengikuti, dan iman amal soleh mengikuti. Tapi di saat sudah dimasukkan ke liang lahat, yang 2 kembali. Anak istri kembali ke rumah, bersedih paling hanya 3 hari atau 7 hari. Ya, selanjutnya harta benda, mobilnya, ya segala perlengkapan, inventaris rumahnya akan kembali juga ke rumah. Nah, yang menemani kita di alam kubur adalah 2 perkara, yaitu iman dan amal soleh. Maka kelak di alam kubur ini yang menemani kita, bacaan Quran kita, zakat kita, sholat kita, inilah yang akan menjadi tameng, yang akan menjadi proteksi, ya, melindungi kita dari ancaman azab kubur. Ya, maka ibu-ibu khususnya kalau azan berkumandang, ibu-ibu punya tugas. Tugas ibu, kewajiban ibu adalah mendorong 4 laki-laki dalam rumah tangganya. Mendorong suaminya, ayahnya, anak laki-lakinya, dan saudara laki-laki. Ya, sudah azan, segera ke masjid. Ya, kepada bapaknya juga demikian, terutama kepada anak-anaknya. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kita berdoa mohon kepada Allah, semoga kita, anak cucu kita istiqomah dalam menegakkan sholat. Ya, yang ketiga, kelak akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanannya. Nomor rapot, ya, kok nomponi tangan tengen berarti ini siswa berprestasi. Nek nomor rapot tangan kiwa, nomor meleh rapot kok dunsalke saking guri. Wah, iki krana saking marahnya seorang guru. Wes kana ora tau sekolah, napa bolos terus. Nah, otomatis kan guru akan marah. Demikian juga Allah Ta'ala akan ridho kepada orang yang ahli masjid, apel di rumah Allah setiap hari 5 kali, besok akan diberikan penghargaan, diberikan rapot, ya, laporan dalam kehidupan kita dengan tangan kanan kita terima, maka akan selamat yaitu dunia akhiratnya. Amin Allahumma amin. Yang keempat, kelak akan melintasi jembatan Sirat secepat kilat. Ibaratipun ini sebagai tamsil, masjid sebagai, ya, kendaraannya, Pak Imam sebagai sopirnya, sebagai pilotnya, gitu. Nah, ya, muadzin sebagai keneknya, kondekturnya. Terus yang nek ahli adzan,
ya, yang biasa ahli imam, ahli jamaah, besok itu kalau kita melintasi jembatan Sirat secepat kilat. Amin Allahumma amin. Ibaratnya saat ini aja mudik, Pak. Mau mudik itu dari Jakarta itu bermacam-macam caranya. Niki kurang lebih 20 hari sebelum lebaran sudah mulai mereka persiapan mudik. Ada yang pulang mudik jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, naik mobil, naik kereta api, naik bis, ada yang naik pesawat. Kira-kira naik pulang mudik niku sing paling penak numpak nopo? Pesawat. Ya 1 jam kontekan Semarang. Naik bis 8 jam sampai 10 jam. Nah, naik sepeda motor, wah mungkin ya 20 jam karena bolak-balik lereng. Demikian juga kita ingin masuk surga. Kita kepengen masuk surga itu tergantung bekalnya. Nek wong ora duwe sangu ya mlaku, sangune sithik ya numpak sepeda. Oh mung cukup ge tuku bensin, nggih ibaratnya mung 300.000, 500.000 ya numpak sepeda motor. Ini nek duwe tiket, oh tiket napa pesawat ya sekitar mungkin 1 juta. Wah, ya langsung numpak pesawat. Dados niki lah hadirin, monggo kita menyiapkan bekal kita. Ya, supaya kelak masuk surga ya tanpa hisab ya seperti kilat. Nah niki nggih dados nanti melintasi jembatan secepat kilat. Dan yang terakhir masuk surga tanpa hisab, tanpa diinterogasi. Langsung. Malaikat pun do kenal kula kali panjenengan sami. Karena di dunia orang yang sering duduk di masjid, di majelis taklim seperti ini menjadi teman-temannya malaikat. Bahkan tiang niku nek wis kenal otomatis gitu dengan lemah lembut kasih sayang. Perumpamaan di saat roh seorang mukmin keluar dari jasad seperti kita narik rambut saking tepung. Pripun Bu? Kinten-kinten Bu? Les, tidak ada pudar, tidak napa enten tapi kebalikannya kalau ahli maksiat, orang kafir disebut dari rohnya seperti narik kain sutra dari ngene kawat berduri. Wah, tarik korek. Nah, akan sobek-sobek. Nah, nikilah hadirin pentingnya monggo kita jadilah yaitu ahli masjid. Nah maka Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Pak Yusuf Kalla beliau menyampaikan supaya masjid itu makmur maka ada 5 pilar masjid yang harus kita hidupkan di masjid-masjid kita. 1. Masjid sebagai baitullah, sebagai rumah Allah, masjid sebagai tempat ibadah. Yang kedua masjid sebagai baitul mal, tempat untuk kita menyisihkan rezeki, kita untuk menyisihkan rezeki untuk zakat, infak, sedekah, ya, hadiah, wakaf bisa masjid sebagai mediasi, sebagai perantaranya, sebagai penampung dan nanti sebagai keran distribusinya. Ya, dados hadirin zakat mboten namung 1 tahun sekali yaitu yang namanya zakat fitrah bagi orang berpuasa, tapi juga zakat mal. Jenengan punya emas nggih 100 gram nggih taruhlah 1 on sekitar 250 juta, jenengan gak ada uang 250 juta, sisihkan 2,5%. Oh kalau gajian Ustadz hanya 4 juta setiap bulan, sisihkan latihan zakat yaitu dengan infak 2,5%. Jenengan gajian 4 juta, sisihkan hanya 100.000 saja. Kinten apa napa enteng? Nah, gajian 10 juta, sisihkan 250.000. Nah, punya uang 100 juta, sisihkan 2,5 juta. Punya uang 1 miliar, sisihkan 25 juta. Ya, 2,5%. Ini sebagai untuk mensucikan harta kita supaya harta kita menjadi rezeki yang halal, yang penuh berkah. Tanda-tanda rezeki yang halal, yang berkah kalau kita konsumsi akan memperingan, memberi kekuatan kita untuk beribadah secara istiqomah. Lah kaki ngopo to kae wong gajine wae pendak sasi 1 miliar. Ning kok koning masjid kok susah. Nah,
Lah ini harus introspeksi. Ning duwite yo cepet entek lah kayak anake gawe fly gitu. Ono sing kecanduan ini bar kuwi ge bayar rumah sakit gitu. Oh sakmene gitu. Nah, maka kita harus ada preventif, mencegah lebih murah daripada mengobati. Nggih napa nggih? Sebelum anak sampai nanti tercandu ke narkoba, miras dan sebagainya, maka rezeki sebelum dikasihkan anak, istri, keluarga, sisihkan dulu 2,5% untuk mensucikan harta kita. Pak Takmir niki kula titip, nggih, walaupun namung sekedhik 1.000 setiap bulan sisihkan untuk kota infak. Ya, maka inilah ibarat sepeda motor atau mobil. Oh, kalau ini memang tangki khusus yaitu bensin, ya harus diisi bensin yang murni. Nek kecampuran minyak tanah, kecampuran garam, pripun Pak kinten-kinten? Langsung brebek ngopo to kek? Mobile anyar, Alphard, motore anyar, nggih Vixen. Ning kok brebek-brebek? Oh, lah mau tangkine tangkine BBM kecampuran uyah. Ngopo to kae wonge gagah ganteng ya to gajine ya gedhe ning kok susah ke masjid. Oh berarti nyun sewu introspeksi nggih, mungkin rezeki yang dimakan ada mengandung yang syubhat apalagi yang haram. Ya terus monggo untuk kita supaya menjadi ahli masjid, menjadi orang yang ahli taat kepada Allah, kita harus senantiasa satu, rajin beribadah di rumah Allah. Dua, menyisihkan harta. Nek dereng saged zakat, saged dengan infaknya, dengan sedekahnya. Mangja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa beramal satu kebaikan, pahalanya 10 kali lipatnya. Perumpamaan orang yang berinfak itu seperti menanam satu butir gabah atau padi. Satu butir padi ditanam akan tumbuh 7 tangkai, satu tangkai akan tumbuh yaitu 100 biji. Berarti nek nandur nyebloke siji, mangke dadi pinten? 700 butir. Jenengan infak 1.000 rupiah, ganjarane kaya dene 700.000. Jenengan infak mung 10.000, ganjarane kaya dene 7 yuta. Amin Allahumma amin. Nggih ngaten ya Pak Bu nggih. Bulan Ramadan adalah bulan kados dene mremo. Oh iki arep ana pasar malam, ayo siapke gawe tiket napa karcis niku untuk digantungke kayak karet tengene motor-motor. Wah gawe 500. Wah gitu. Terus sing ngadol napa niki. Nah nggih, soalnya napa saate mremo. Piye Kang? Parkire ndek wingi pas sepi, wong entuk 1 yuta. Gitu. Lah maka kita harus monggo bulan Ramadan adalah bulan yang penuh pahala. Barang siapa beramal ibadah sunnah, pahalanya seperti wajib. Barang siapa beribadah wajib, pahalanya lebih baik, dilipat gandakan 70 kali lipat. Niki yang kedua. Yang ketiga, masjid juga sebagai baitut tarbiyah, tempat untuk mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya, maka anak-anak yang masih TPA, anak-anak yang rajin mengaji monggo. Masjid sebagai lumbung padi, TPA, madrasah, ya pesantren ini seperti sawahnya ladangnya. Hasil didikan di pesantren di madrasah inilah yang nanti akan memakmurkan masjid, meneruskan estafet perjuangan para tokoh-tokoh senior, para Pak Imam, Pak Khotib, Pak Takmir. Maka harus ada regenerasi. Yang keempat, masjid sebagai baitu dakwah untuk dakwah syiar. Ya, sehingga dakwah syiar inilah ya bahwasanya agama Islam telah sempurna. Ya, maka ya di saat Allah Ta'ala sudah turunkan Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat dan ribuan hadis sudah sempurna Allah turunkan. Maka harus ada yang mendakwahkan, yang harus menyampaikan, ya. Dados jangan hanya bangga Qur'ane gitu kata hadise kata ning enggak pernah disentuh, harus ada yang menyampaikan. Ya, dados intine niki pentingipun masjid juga tempat untuk kita berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang terakhir, masjid sebagai baitul muamalah. Kita jamaah bukan hanya jamaah sholat, tapi nek ngobrol-ngobrol ting jaba kali saling
saling sharing, saling curhat. Wah iki nggonku pas sawahku ke wis arep dinyang sakmene. Oh iya, sawah ndi iki. Oh ya wis aku wae. Oke motorku, mobilku, nggih. Bukan bicara dalam masjid tapi di luar masjid. Jadi jamaah masjid ini bisa membawa ketaatan, keakraban di dalam sholatnya, yaitu di luar sholat dalam kehidupan sehari-hari. Menawi masjid, oh iki masjid arep nganake pengajian. Mbak Yu, sesuk ya ke pengajian seneke aku pesen tahu baksone 350. Aku pesen mocine. Mocine 350, pesen arep 350. UMKM yang ada di sekitar sini harus kita kasih kontribusi. Teng Masjid Jogokarian niki buka bersama gratis MBG setiap sore. Hanya 3.800 porsi. Melibatkan 3 RW. Nggih, dados dasah wisma dilibatkan iki sing masak masak sayure iki masak lauke. Nggih, setiap hari niku masak beras namung sekitar 3 kintal. Namung sekedhik nggih Pak nggih. Durung ana 5 kintal. Terus buka lapak niku yang jualan sepanjang jalan ada sekitar 300 lapak. Sing ngadol segala macam pernik-pernik, snack-snack segala macam niku. Lah itu UMKM. Tugas Pak Takmir ada 2. Satu mengajak masyarakat memakmurkan masjid, yang kedua bagaimana dari masjid memakmurkan masyarakat. Bagaimana Pak Marnos ya? Lanjutkan. Jadi harus ada take and give. Nah, nggih. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, monggo ada 5 pilar pemakmuran masjid. 1, masjid sebagai baitullah, tempat ibadah. 2, masjid sebagai baitul mal untuk menyisihkan rezeki untuk zakat, infak, sedekah, hadiah, wakaf, hibah. Dan yang ketiga, masjid sebagai tempat baitul tarbiyah untuk mendidik anak-anak kita, regenerasi. Dan yang keempat, masjid sebagai baitul dakwah. Dan yang terakhir sebagai baitul muamalah. Semoga Masjid Darussalam tercinta ini betul-betul Allah memberikan pertolongan, memberi kekuatan, memberi kemudahan, sehingga Masjid Darussalam betul-betul penuh keselamatan. Kalau jamaah ada masalah, maka masjid solusinya. Back to masjid, dari masjid kita bangkit. Ngata Pak Bunge? Nah, pramila tanda-tanda amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah nanti setelah Ramadan, setelah Syawal artinya peningkatan. Nggih, dadi mengke nek bar bodho tondo-tondo ngamali kula panjenengan sami ditampa dening Gusti Allah, mengke bar bodho masjid tambah meningkat, tambah kathah jamaahe. Nggih, tambah istiqomah kegiatane. Aja mung ramene nek Ramadan tok. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Nah, nggih dados intine Syawal itu peningkatan. Laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu tazid. Bukan dikatakan hari raya yang berbaju baru, mobil baru, rumah baru, istri baru. Loh, gitu. Tapi dikatakan hari raya adalah yang ketaatannya semakin bertambah. Okay? Demikian, semoga apa yang saya sampaikan Allah berikan kefahaman dan kita semua niat untuk mengamalkan dan menyampaikan insya Allah. Wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.